Kerjaan kamu apa? Ini dah Buddy. Yang nemenin orang. Bukan yang kamu pikir. Aku nggak mikir apa-apa. Bohong. Semua orang mikir yang sama waktu pertama kali denger. Tugas aku nemenin orang makan. Nemenin mereka ngobrol, nemenin mereka nonton, kadang nemenin mereka ke acara, kadang nemenin mereka ke rumah sakit, kadang cuma jadi teman curhat beberapa jam. Dan ya, aku dibayar. Malam, salam kenal ya. Aku Peter. Celine. What a pretty name. Sorry sebelumnya, aku mau remind rules-nya lagi ya. I know. No skinship, no romantic expectation, no private meeting rooms, no alcohol, no harassment, respect privacy. Just talk. And my talent coordinator akan ngawasin kita dari sana. Fair enough. Aku sebenarnya nggak punya banyak teman. Makanya pas aku ketemu aplikasi ini, aku mikir ya udah coba aja. Aku seneng kamu nyoba. Sumpah, ini pertama kalinya dalam 3 bulan aku ngobrol sama orang selain nyokap. Aku capek. Makasih ya. Sama-sama. Jujur, aku ngerasa jauh lebih baik sekarang. Ada yang cuma sekali, ada yang calling aku berkali-kali. Salah satu yang berkali-kali minta ditemenin adalah laki-laki yang ibunya kena penyakit jantung dan harus dirawat. Di saat yang sama, dia baru cerai dengan istrinya. Dia nggak sanggup hadapin semuanya sendiri. Aku jadi temennya. Ada satu cowok yang dari pertemuan pertama cuma nangis tanpa cerita apapun. Selama 3 jam. Kali kedua, aku nemenin dia nangis 3 jam part 2. Dia minta ditemenin seminggu penuh tanpa ngobrol apapun. Cuma nangis. Karena bingung, akhirnya aku coba nyanyi buat hibur dia. Terus dia bahagia. Aku nggak pernah tahu apa masalah dia. Ada juga perempuan muda yang cerita kalau susah punya teman. Tapi tiap cerita ujung-ujung dia tuh selalu marah. Dan itu tiba-tiba banget. Awalnya bikin kaget. Tapi lama-lama aku udah biasa. Dan saat itu aku ngerti kenapa dia nggak punya temen deh. Pengalaman gak enak datang beberapa kali. Makanya tadi waktu mama bilang soal itu,
sebagian dari aku tuh marah. Tapi sebagian diri bilang, gak salah mama mikir itu. Karena image-nya kan. Sampai aku ketemu dengan Edward Johani ini. Aku beberapa kali nemenin dia buat sesi curhat. Dia bilang dia sangat kesepian. Dia punya banyak uang tapi semua itu percuma karena dia gak punya istri dan gak punya keturunan. Aku pikir masalahnya keturunan. Tapi lama-lama aku ngerasa dia bukan cuma mau cerita. Selain pertemuan mulai intens, dia mulai muji aku dan lain sebagainya. Aku masih berusaha positif sampai suatu hari dia datang ke rumah aku. Aku nggak tahu dia tahu tempat tinggal aku dari mana, tapi pasti dia ngikutin aku. Tapi dia bilang ke mama aku dia temen aku. Ya aku juga nggak bisa pura-pura nggak kenal. Aku protes sama dia karena seharusnya nggak sampai situ. Tapi dia terus berusaha. Dia terus datang ke rumah aku dan bikin mama aku yakin sama dia. Sampai hari dimana aku udah gak tahan lagi. Aku udah kesel banget sama dia. Dia maksa liat mama aku. Sampai akhirnya mama bener-bener jadi kayak musuh aku dan pro ke dia belakangan ini. Mama percaya dia udah kayak tanpa anak. Aku ngerasa tuh gak yakin. Makanya aku minta kamu lacak. Dan tadi sore aku udah kasih semua buktinya ke mama. Kalau mama masih maksa, aku akan minta tolong kamu buat dapetin alamatnya. Aku samperin istri dan anaknya, dan aku kasih tahu kelakuan suaminya. Ya, itu tentang aku. Jolina. Aku tahu. Aku tahu persis kenapa kamu kaget. Makanya aku gak pernah cerita. Aku bukan kaget karena itu. Aku kaget karena selama ini kamu nanggung itu semua sendirian. Aku tetap kembali padamu dan aku masih mencarimu, menemumu lagi. Maaf ya, buat kehidupan kamu yang rumit ini. Menenangkan hati, menemumu lagi, walau langkah kita tersesat jauh, hatiku tetap tahu kamu rumahku. Bila ini cinta, biarkan ia tinggal, tak perlu kata, cukup di dada. Menemumu lagi, seperti cahaya setelah gelap rapuh, namun tak menyerah. Menemumu lagi, jika Aku ngerti kok. Aku ngerti. tetap aku percaya.